Kaum Wahabi seperti Khalid Basalamah ini mempermasalahkan tradisi imsak yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu tidak lepas dari imsak, karena termasuk rukunnya puasa itu adalah mengetahui imsak, kapan kita harus berhenti makan, harus konsekuen kan gitu tuh. Lagi-lagi kaum Wahabi seperti Khalid Basalamah ini mempermasalahkan tradisi imsak yang berada di Indonesia. Kalau menurut Khalid Basalamah, referensinya hadis yang sahih. Imsak itu pada saat berkumandangnya adzan subuh. Itu pun apabila masih mengunyah makanan atau menggenggam makanan itu harus diselesaikan, kan gitu. Ini sedikit kami mengkritisi. Ya memang tradisi kaum Wahabi itu selalu menyalah-nyalahkan, menganggap dirinya itu yang paling benar. Memang salah satu yang menonjol dari Wahabi itu seperti itu. Dan mereka menafsiri sesuatu itu pakai tafsir kacamata kuda. Kan kelihatannya itu lempeng, tapi sebenarnya tidak lempeng. Karena salah tafsir saja kan gitu. Jadi imsak diambil dari bahasa Arab, yaitu amsaka yumsiku imsakan, yang berarti menahan. Jadi dari pengertian menahan, berarti waktu imsak adalah waktu dimulainya untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa. Tetapi di saat imsak masih diperbolehkan untuk makan dan minum selama belum memasuki waktu subuh. Tujuan imsak adalah agar kita lebih berhati-hati dalam makan sahur, agar tidak memasuki waktu subuh. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, adakah dalil tentang imsak dalam hadis? Berikut adalah hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang imsak. Ngang Zaid bin Sabit radhiyallahu an qala tusakhiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa qoma ila sholati qultu kam kana bainal adzani was sahuri qala qadra khamsina ayah rawahu al-Bukhari. Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melakukan sholat. Saya tanya, berapa jarak antara adzan dan sahur? Zaid menjawab, perkiraan 50 ayat. Membaca Al-Quran 50 ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini Al-Hafidh Ibnu Hajar juga berkata, qaluhu babu qadrikum baina sahuri wa sholatil fajri ayintiha is-sahuri wabtida is-sholati li'annal murada takdiruz zamanil ladhi taroka fihil akla. Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Bab perkiraan berapa antara jarak sahur dan sholat subuh, yaitu selesainya sahur dan memulai sholat. Sebab yang dimaksud adalah perkiraan waktu meninggalkan makan. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Menurut Imam Ibnu Hajar, hadis di atas adalah penjelasan Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan makanan sampai sahur, ada jeda 50 ayat. Bacaan Al-Quran. Inilah arti imsak, sementara dalam penafsiran Salafi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW baru memulai sahur. Benarkah? Andai kata benar, sahur Rasulullah SAW hanya menggunakan beberapa biji kurma dan minum air saja,
Tentu berbeda dengan orang sahur saat ini. Jika memulai di masa itu tentu dikhawatirkan belum habis saat adzan. Salafi akan berkilah lagi, kan ada hadis yang memperbolehkan makan sahur saat adzan subuh. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yatihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu, rawahu Abu Dawud. Hadis, jika kalian mendengar adzan sementara wadah makanan ada di tangannya, maka jangan letakkan hingga ia merampungkan hajatnya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Jawabannya disampaikan oleh ahli hadis Al-Munawi mengutip dari para ulama. Faqala Ar-Rafi'i, aroda adzanu Bilalin al-awwali bidalilin anna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrobu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Ar-Rafi'i berkata, Nabi menghendaki adzan Bilal yang pertama dengan dalil bahwa bila adzan di malam hari maka makanlah dan minumlah hingga ibnu ummi maktum melakukan adzan subuh. Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir. Kesimpulannya, berdasarkan hadis terakhir ini, imsak wajib dilakukan ketika adzan subuh, adzan ibnu ummi maktum. Imsak dalam arti meninggalkan makan sebelum adzan subuh telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jarak 50 ayat bacaan Quran jika dikonversi perkiraan 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi jelas. Makanya kaum Salafi Wahabi itu jangan menyalah-nyalahkan lah adat kebiasaan di Nusantara. Kalian itu menafsiri suatu pakai kacamata kuda tentunya. Nah ini kan masalah, ini bertentangan. Seakan-akan kalian yang paling benar sendiri. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.